Oke, konco-konco, ini kita sedang menuju lokasi di mana keberadaan sapi-sapi atau keberadaan kawanan sapi. Ini saya sudah bersama atau ditemani oleh Bapak Badrohim. Kebetulan beliau tadi siang sudah kontrol, jadi beliau tadi tahu mana posisi sapi berada. Perlu diketahui bahwasanya meskipun sapi-sapi kita ini kita lepas liar, tapi tetap pengawasan 24 jam. Kenapa ada jadi 24 jam? Karena mereka dari anggota kelompok itu dengan sukarela, dengan senang hati selama 24 jam itu selalu ada yang kontrol. Jadi ketika terjadi apa-apa kita tahu. Malam, siang, pagi, sore itu pasti ada. Terlebih sebagian besar dari anggota kelompok peternak sapi ini adalah kebanyakan karyawan di perkebunan kelapa sawit. Jadi mereka kadang-kadang sambil bekerja, sambil kontrol. Kadang ada yang kerja malam juga di pabrik, juga sekalian kontrol. Jadi otomatis pengawasan itu 24 jam. Oke, sudah berangkat lokasi yang kita tuju. Nah, tadi lokasinya berada di dekat pabrik pengolahan CPO atau minyak mentah dari kelapa sawit. Sapinya tadi berada di sekitar area pabrik. Ini Bapak Badrohim itu sudah cukup lama melihara sapi di perkebunan kelapa sawit. Jadi sudah pengalaman lah. Jadi kita juga sering bertanya kepada beliau, sering minta masukan. Ya mungkin matanya kelihatan sudah itu, mata sapi itu kelihatan sudah. Mudah-mudahan dia lihat. Hoi, ada bos kita juga nih. Hah? Kabar apa? Iya, lagi kepengin. Nah, inilah sapinya. Kita sampai di lokasi di mana sapi-sapi kita berada. Iya. Ini sapi. Nah, sapi itu sangat jinak sapinya ya. Ini punya Pak Patah ini. Punya Pak Patah ini ya? Iya. Ini punya Wahab. Punya Mas Wahab. Ini kayaknya punya Mas Muji. Ini punya Mas Wahab ini. Mudah-mudahan sapi nggak masuk ke dalam lingkungan pabrik. Wah,
ada yang masuk rupanya. Jadi kita akan menggiring sapinya biar mereka tidak mengganggu operasional kebun. Pawit, pawit. Jadi sapi punya saya kasih nama Pawit. Ini karena waduh, ini sangat berbahaya sekali kalau sampai masuk ke limbah. Ini adalah limbah dari pabrik pengolahan minyak sawit. Jadi sapi-sapi itu kalau sampai masuk ke sini itu Ketika uangnya guys, mau dikasih nah, tuh sapinya masuk ke sawit, masuk ke area pabrik. Ini sangat mengganggu sekali ini. Makanya kita harus sering-sering kontrol agar sapi-sapi kita tidak masuk ke area pabrik. Mudah-mudahan nggak ada lagi yang ketinggalan. Nah, mungkin sudah nggak ada lagi nih yang ketinggalan di belakang. Kita coba cek siapa tahu masih ada, karena kalau sampai masuk ke area limbah ini wah sangat berbahaya. Tuh. Kita lagi mencoba menghalau atau mengontrol barangkali ada sapi yang masih berada di area limbah kelapa sawit. Jadi kalau sampai ada sapi yang masuk ke sini harus sesegera mungkin digiring. Ya, saya bersama Bapak Madrohim. Untung beliau ini sudah pengalaman, jadi seluk-beluk pabrik itu sudah paham. Kalau saya sendiri nggak mungkin berani saya masuk ke area limbah. Wah, itu kayaknya ada tuh. Pak De. Oi. Banyak ada. Karena kalau sampai terjadi apa-apa dengan sapi kita, itu dari pihak perusahaan itu nggak mau bertanggung jawab. Karena dari perusahaan itu sudah menyediakan lokasinya untuk budidaya sapi. Jadi dari peternak itu harus punya inisiatif sendiri untuk menjaga sapi-sapinya agar tidak masuk ke area limbah dan area pabrik, sehingga sapinya tidak mengganggu jalannya operasional di perusahaan. Itu keluarnya lewat mana, Pak Dek? Oh. Itu punya saya itu kayaknya tuh. Wah, itu punya saya itu. Sapiku itu. Aduh, ikut-ikutan juga sekalinya masuk ke limbah. Dalam?
Nah. Duh, si Mimin, kenapa kamu kesini sini, Min? Itu benar-benar banget Bang. Iya, rumputnya ini loh subur banget ini. Jadi seneng sapinya ini. Nih, kawan-kawan, ini adalah pabrik pengolahan minyak mentah, minyak kelapa sawit. Tuh si Mimin itu, aduh, ikut-ikutan juga. Tuh si Mimin kebetulan itu kemarin sudah kawin. Mudah-mudahan hamil. Jadi supaya ada kelihatan hasilnya. Itu si siapa, Bella itu kah? Anaknya Bella. Oh, anaknya Bella itu besar sudah. Jadi sapi di sini itu punya nama semua. Ada Isabella, ada Mimin, ada Pawit. Jadi sapi-sapi itu kalau dipanggil namanya itu mendekat. Asalkan kita sambil manggil sambil membawa garam. Karena yang mereka sukai adalah garam. Jadi fungsi garam itu sendiri adalah untuk menangkal racun-racun yang mungkin mereka makan. Tahu ada zat-zat racun dari makanan-makanan yang mereka makan itu bisa dinetralisir dengan cara mengkonsumsi garam. Mudah-mudahan sudah keluar semua. Nggak ada lagi sudah sapinya yang di dalam, karena ini sangat berbahaya. Ini kalau sampai masuk ke sini, ke area limbah, ini nggak ada harapan lagi sudah. Jadi harus, makanya pengawasan di sini itu alhamdulillah 24 jam. Jadi pergerakan sapi itu selalu termonitor. Jadi harus dari para peternak itu harus punya inisiatif, karena mereka sudah dipermudah oleh perusahaan memelihara sapi di lokasi perusahaan, makan di situ, tidur di situ, semuanya di situ, melahirkan, kawin juga di situ. Jadi kita juga harus sebagai pemilik sapi harus punya tanggung jawab, karena apabila ada apa-apa yang rugi bukan perusahaan, yang rugi adalah kita sendiri. Nih, mudah-mudahan sudah keluar sapinya, nggak ada lagi yang tertinggal. Masih ada nggak, Pak Dek? Nggak ada lagi kalau lah. Kita panggil ya. Mimin, Mimin, Mimin. Kita panggil Mimin karena sapinya bernama Mimin. Mimin, geh. Mimin. Tuh, kita panggil namanya si Mimin. Ya. Mau garam nggak? Nih, garam nih. Nih, sini, makan sini, garam.
Jadi kita kalau melihat sapi itu modalnya cuma sebungkus garam. Ya, sapi itu sangat suka sekali dengan garam. Nah, tuh garam dapur. Jadi kadang-kadang orang rumah itu apa namanya, kaget tahu-tahu garam habis di rumah. Mau buat masak nggak bisa masak, sekali ditanya buat makan sapi, tapi nggak apa-apa karena sering dikasih garam, sapinya akan menjadi semakin sehat. Wah, ada yang namanya manis juga, nah dipanggil sama Pak D sama Pak Madrohim, manis. Ini namanya Mimin. Nah, besar. Pawit, pawit, pawit. Ada lagi pawit ini. Mana pawit nih? Pawit. Ini mereka itu tidur di bawah pohon sawit. Tuh ada yang masih kecil, yang baru lahir. Tuh. Oke, konco-konco, mungkin sekian dulu liputan kami. Jangan lupa subscribe, like, serta komen.